Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan adab-adab yang mulia, masih terkait dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara tentang salah satu adab yang agung dari setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa ta'ala dialah yang maha baik, yang selalu menganugerahkan kebaikan kepada kita. Bahkan segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat ke-53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula segala rezeki, Allah lah yang memberikannya kepada kita. Dalam surat Hud ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dialah Allah yang maha baik, yang mengkaruniakan segala kenikmatan untuk kita, yang memberikan semua rezeki bagi kita. Maka termasuk ibadah yang sangat agung kepada Allah adalah kita berprasangka baik kepadanya. Sebaliknya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk dosa yang sangat besar, dan termasuk sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan sifat orang-orang munafik yang Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Ali Imran ayat ke-154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka, orang-orang munafik itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yang merupakan prasangka jahiliyah. Ini
sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula di surat Al-Fath ayat ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw, agar Allah mengazab orang munafik yang laki-laki maupun yang perempuan, orang-orang musyrik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihim dairatus saw, atas mereka pergiliran keburukan yang akan datang menimpa mereka. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah menyiapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat Al-Fath ayat ke-6 menunjukkan bahwa berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan dosa yang sangat besar. Sebaliknya, selalu berprasangka baik adalah akhlak yang agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada manusia yang selama ini selalu berbuat baik kepada kita saja, maka kita tidak pernah berprasangka buruk kepadanya. Contohnya kepada orang tua kita, selalu kita berprasangka baik. Bagaimana lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik kepada kita? Maka di sini penulis rahimahullah akan menyebutkan adab yang ke-14 termasuk prasangka baik kepada Allah, i'tiqadu anna syar'allahi yusrun, meyakini syariat Allah itu mudah. Allah dengan syariatnya tidak hendak menyulitkan kita. Justru Allah ingin memberi kemudahan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untukmu dan tidak menginginkan, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Begitu pula dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan atasmu dalam agama ini suatu kesempitan, suatu hal yang menyulitkan hidupmu, tidak. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, memberat-beratkan agama itu tercelah. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, walan yushaddad din ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang memperberat agama kecuali dia akan dikalahkan. Artinya dia akan tersesat kalau dia memperberat ajaran agama, bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama.
Dan memilih yang mudah itu juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma khuyyira baina amrayni qattu illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau akan memilih mana yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak mengandung dosa. Fa idza kana ithman kana ab'adan nas minal ithmi. Namun apabila mengandung dosa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan dosa. Jadi ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah, tapi dengan syarat tidak mengandung dosa. Apa jamaah sekalian contoh kemudahan Islam? Sangat banyak, sangat-sangat banyak, sampai menjadi sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Contoh dalam taharah, kalau kita nggak bisa berwudu, kita boleh tayamum. Kita nggak bisa mandi wajib, kita boleh tayamum. Ketika berwudu pun boleh mengusap sepatu tanpa membuka sepatu tersebut, atau mengusap kaus kaki tanpa membuka kaus kaki tersebut. Tapi ada syarat. Syarat yang pertama, tatkala kita pakai, kita sudah suci duluan, sudah berwudu terlebih dahulu. Kalau nanti batal wudu, kita nggak perlu membuka sepatu atau kaus kaki tersebut. Syarat yang kedua, sepatu atau kaus kaki itu menutupi mata kaki. Kalau belum menutupi mata kaki, maka itu lebih mirip dengan sandal, bukan sepatu, dalam ketentuan syariat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, hanya untuk mensucikan hadas kecil. Hadas besar harus mandi, harus lepas sepatunya. Yang keempat, ada batas waktu bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim 1 hari 1 malam. Syarat yang kelima, di kaus kaki atau di sepatu itu tidak mengandung najis. Jadi kalau kita sudah pakai sepatu atau kaus kaki, repot membukanya ketika berwudu, ya nggak harus dibuka, boleh diusap. Cukup tangan dibasahkan, kemudian diusap bagian atasnya saja, bukan bagian samping kiri dan kanan, bukan belakang, bukan bawah, cuma atasnya saja. Bukan disiram, diusap. Ini kemudahan dalam Islam. Dalam sholat, kita nggak mampu sholat berdiri, maka duduk. Duduk nggak mampu, maka berbaring. Juga boleh sholat dengan isyarat saja, isyarat kepala. Begitu pula
dalam kondisi kesulitan, seperti lagi sakit, kita boleh menjamak sholat zuhur digabung dengan asar, 4 rakaat salam, langsung kita lanjut 4 rakaat salam zuhur dan asar. Begitu pula maghrib dan isya bisa dilakukan di satu waktu, 3 rakaat maghrib salam, langsung lanjut 4 rakaat isya sampai salam. Begitu pula ketika sedang safar, perjalanan jauh, kita boleh mengqasar sholat, yaitu sholat yang 4 rakaat kita kerjakan 2 rakaat saja. Itu artinya mengqasar sholat, khusus bagi musafir. Begitu pula dalam puasa, orang sakit berat berpuasa boleh berbuka, tapi dia harus qadha nanti. Begitu pula wanita hamil dan menyusui, kalau merasa berat berpuasa atau sekedar khawatir jika puasa akan mengganggu kehamilan atau mengganggu janin, maka boleh dia berbuka, tapi dia harus mengqadha di waktu setelah Ramadan. Demikian seterusnya. Banyak sekali contoh-contoh kemudahan di dalam Islam. Tidak ada yang sulit. Maka orang yang menganggap dalam agama ini ada satu kesulitan, itu sama saja dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia ingin mengatakan Allah mempersulit kita. Maka Allah telah membantah anggapan tersebut. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak hendak mempersulitmu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untukmu di dalam agama satu kesempitan. Mudah semuanya, tidak ada yang berat. Lalu bagaimana kalau seseorang masih merasa berat? Maka yang perlu diperiksa adalah hatinya, keimanannya. Mungkin hatinya sudah tertutupi oleh dosa, maka dia pun merasa berat. Mungkin imannya lemah sehingga dia merasa berat. Itu yang harus diperbaiki. Agama ini mudah, tapi seringkali kita merasa berat karena maksiat yang menutupi hati kita, dosa-dosa yang melemahkan iman kita. Sehingga jangan heran kalau orang tua dengan tubuh yang sudah rentah masih tetap melakukan sholat, berpuasa, berhaji, berumroh, berzakat. Tapi anak muda yang kuat, yang setiap hari ke gym, yang menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke tempat bekerja, namun masjid di dekat rumahnya tidak sanggup dia datangi. Membuka matanya untuk sholat subuh tidak sanggup dia lakukan. Jadi bukan soal kekuatan fisik, tapi hati yang tertutup oleh dosa-dosa. Itu yang membuat manusia merasa berat. Dan yang paling berbahaya, hati yang kena syubhat, yang dihembuskan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Bahwa Islam itu, misalkan mereka mengatakan mengekang kehidupan wanita, padahal aturan-aturan Islam untuk memuliakan wanita, untuk menjaga wanita, bukan untuk mempersempit hidupnya, bukan. Mereka pun membuka kebebasan bagi wanita sebebas-bebasnya, sehingga apa yang terjadi? Rusaklah masyarakat mereka.
zina merebak, anak-anak tidak terurus dengan baik karena ibunya pingin sama dengan laki-laki, pingin pergi keluar rumah bekerja, bercampur baur dengan kaum laki-laki, dan melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Terjadilah hubungan-hubungan terlarang, maka zina pun merebak, maka hancurlah masyarakat mereka. Itu yang mereka banggakan. Maka itu syubhat. Ini lebih berbahaya daripada syahwat. Kemudian di poin berikutnya, penulis rahimahullah merinci lebih detail bentuk-bentuk prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan sampai 6 poin prasangka baik kepada Allah, kemudian ditambah yang ke-7 prasangka baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya. Seperti apa bentuknya? Beliau menyebutkan mencakup 2 hal. Yang pertama, kita yakin Allah Maha Esa, tidak berbilang. Sebagaimana juga Allah tegaskan, Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Orang yang meyakini Allah Maha Esa tidak berbilang, tidak ada pula yang bersekutu dengannya, tidak pula ada yang bersaing dengannya, tidak pula ada yang setara dengannya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang meyakininya berarti dia orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu sebaliknya, orang yang meyakini Allah itu berbilang, atau ada yang bersekutu dengan Allah, atau ada yang bersaing dengan Allah, atau ada yang serupa dengan Allah, maka dia adalah orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dia meyakini Allah bukan yang Maha Esa, maka dia berprasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, termasuk prasangka buruk kepada zat Allah adalah meyakini zat Allah suci dari segala kekurangan dan aib. Dan ini termasuk makna nama Allah As-Salam. Termasuk nama Allah adalah As-Salam. Sehingga kita boleh namakan anak kita menjadi Abdus Salam. Apa artinya As-Salam? Yang maha selamat dari semua aib dan kekurangan. Oleh karenanya kita sering mengucapkan Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dan maha tinggi Allah. Kalau diteruskan, apa lanjutannya? Bisa jadi amma yusyrikun, bisa jadi amma yasifun. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan, atau maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kenapa kita katakan maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan? Karena mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang rendah,
yang mengandung kekurangan. Maka umat Islam mensucikan Allah dari setiap kekurangan dan kerendahan. Baik, ini yang pertama. Prasangka buruk kepada Allah pada zatnya yang mencakup dua bentuk. Yang kedua, prasangka baik kepada Allah pada rububiyahnya. Jadi yang pertama, prasangka baik kepada Allah pada zatnya. Yang kedua, prasangka baik kepada Allah pada rububiyahnya. Mencakup tiga hal. Yang pertama, kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus dan mengatur seluruh urusan hidup kita. Dialah Allah yang Maha Kuasa mengaturnya. Oleh karena itu, termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qayyum. Artinya, Allah yang Maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Seluruh makhluk tidak akan bisa keluar dari takdir Allah, pengaturan Allah. Sehingga kalau kita meyakini ada makhluk yang tidak tersentuh takdir, yang sudah dia mau melakukan apapun lepas dari takdir Allah, maka itu prasangka buruk kepada Allah. Berarti Allah bukan yang Maha Kuasa. Bentuk prasangka buruk kepada Allah dalam rububiyah yang kedua adalah kita yakin Allah yang menganugerahkan segala kemaslahatan untuk kita. Artinya, dalam semua pengaturan Allah kepada kita untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Karena Dialah Allah yang Maha Baik, serta Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Begitu pula Dia yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Dia yang Maha Adil. Maka pastilah semua yang Dia takdirkan kepada kita mengandung masalah. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga masih dari poin yang kedua ya, termasuk prasangka baik kepada Allah dalam rububiyah. Yang ketiga adalah kita meyakini Allah esa dalam melakukan semua perbuatannya. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang memberikan nikmat, hanya Allah yang Maha menguasai, hanya Allah yang mengatur segala sesuatu dengan pengaturan yang paling sempurna. Kita yakin Allah esa melakukannya. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang melakukannya, itu prasangka buruk kepada Allah. Karena berarti kita menganggap Allah lemah, bukan yang Maha Kuasa. Na'udzubillah. Sayangnya ini adalah keyakinan sebagian orang yang masih mengaku muslim. Mereka meyakini di gunung tertentu ada penguasa selain Allah yang Maha mampu menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka meyakini di pantai tertentu ada penguasa selain Allah yang Maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Maka ini adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah dalam uluhiyahnya. Caranya bagaimana? Kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita pun memurnikan semua ibadah kita hanya untuknya.
Dan kita juga yakin semua yang disembah selain Allah itu salah, tidak benar. Maka tidak sedikit pun kita berikan ibadah kita kepada selain Allah. Dan inilah pokok keimanan yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Karena La ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, yang terkandung di dalam La ilaha. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, yang terkandung di dalam illallah. Artinya adalah kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, karena kita meyakini semua yang disembah selain Dia adalah batil. Hanya Dia yang berhak disembah. Oleh karena itu La ilaha illallah bermakna La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu Dialah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau seseorang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, berarti dia prasangka buruk kepada Allah. Berarti ada yang dia samakan, disetarakan dengan Allah. Kenapa itu prasangka buruk? Karena semua selain Allah adalah makhluk yang lemah. Maka menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah itu adalah seburuk-buruknya prasangka. Itulah sebabnya kita pun paham orang musyrik itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia berprasangka buruk kepada Allah, menghina Allah, melecehkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar, yang maha agung, yang maha berkasa, yang maha mulia, yang maha kuat. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk yang kecil, yang rendah, yang lemah, yang nggak bisa berbuat apa-apa? Ini pokok keimanan yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Di dalamnya terkandung prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah kita meyakini hanya Allah, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Maka Dia tidak memiliki sifat-sifat kekurangan, tidak memiliki sifat-sifat tercela, dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah menegaskan, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Begitu pula di surat An-Nahl ayat ke-60 Allah menegaskan, "Walillahil matsalul a'la." Hanya milik Allah sifat yang paling tinggi. Jadi kita yakin hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Dalam semua sifatnya tidak mengandung kekurangan, dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau seseorang mensifatkan kepada Allah sifat yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah.
Contoh, umat Nasrani menamakan Allah dengan Bapa dan mensifatkan Allah memiliki anak. Maka di dalam pensifatan ini terkandung prasangka buruk kepada Allah. Seakan Allah membutuhkan anak. Seakan Allah belum menjadi Al-Ghani yang maha cukup, masih membutuhkan selainnya. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, orang yang berprasangka makhluk memiliki sifat Allah, maka itu adalah prasangka buruk. Contoh, orang yang meyakini ada makhluk yang tahu perkara gaib, berarti makhluk itu dia samakan dengan Allah, maka itu prasangka buruk kepada Allah. Kok Allah sama dengan makhluk? Na'udzubillah. Padahal Allah telah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang mengatakan tangan Allah seperti tangannya fulan, wajah Allah seperti wajahnya fulan, seperti tangan makhluk seperti wajah makhluk, maka itu prasangka buruk kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau meyakini Allah punya tangan atau punya wajah, itu juga prasangka buruk kepada Allah. Karena dia menolak pensifatan Allah terhadap dirinya sendiri yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dia merasa Allah nggak mungkinlah punya tangan, karena kalau punya tangan sama seperti makhluk. Berarti dia prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah punya tangan, maka Allah akan sama dengan makhluk. Itu kan jelas-jelas prasangka buruk kepada Allah. Maka ahlu sunnah meyakini Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara sesama makhluk pun disebutkan dengan penamaan yang sama, tapi sifatnya berbeda. Kita mengatakan manusia punya tangan, monyet juga punya tangan. Apakah dengan ucapan ini kita berarti menyamakan tangan manusia dengan monyet? Tentu tidak. Faktanya tidak sama tangan manusia dengan tangan monyet. Ini antara manusia dengan makhluk yang lainnya, antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara Allah dengan makhluk? Tentu tidak sama. Yang kelima, berprasangka baik kepada Allah dalam takdirnya. Bagaimana cara berprasangka baik kepada Allah dalam takdirnya? Ada 3 hal penting di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita imani semua yang harus kita imani dalam takdir. Apa saja itu? Ada 4. Ingat saja 4 kata. Pertama ilmu, yang kedua catatan, yang ketiga kehendak, yang keempat penciptaan. Jadi ingat ya, ini poin kelima. Ada 3 hal yang mau kita bicarakan. Dari yang pertama ada 4 poin, yaitu beriman kepada takdir dengan benar adalah mengimani 4 hal ini. Yang pertama ilmu. Maksudnya adalah kita yakin Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci.
sebelum segala sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Yang tidak terjadi pun, andai terjadi, Allah tahu kejadiannya. Bagaimana bentuk kejadiannya? Yang kedua apa tadi? Catatan. Kita yakin semua yang terjadi sudah Allah tulis, sudah Allah catat di Al-Lauhul Mahfuz, catatan takdir induk. Dan catatan induk itu nggak ada perubahan. Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Ada perubahan itu hanyalah catatan takdir di tangan malaikat. Tapi di Allahul Mahfuz tidak ada perubahan. Sudah Allah takdirkan segala sesuatu. Yang ketiga, beriman kepada al-masyiah, kehendak Allah. Artinya, kalau Allah kehendaki pasti terjadi, kalau tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang keempat, beriman kepada al-khalqu, penciptaan. Artinya, segala sesuatu terjadi karena Allah ciptakan. Manusia adalah ciptaan Allah, perbuatannya juga ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Sebutir debu adalah ciptaan Allah. Tidaklah debu itu bergerak karena terhempas oleh angin, melainkan pergerakannya itu juga ciptaan Allah. Sebutir daun, selembar daun adalah ciptaan Allah. Tidaklah daun itu bergerak, jatuh dari pohonnya sampai ke tanah, melainkan juga ciptaan Allah. Semuanya. Ucapan kita adalah ciptaan Allah, perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Bukan hanya kitanya, semuanya. Inilah empat hal yang disebut maratibu al-qadar, tingkatan takdir. Baik, ini yang pertama. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia imani empat hal ini. Kalau dia meyakini misalkan manusia itu yang menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada campur tangan takdir Allah, berarti dia prasangka buruk kepada Allah. Karena kalau begitu Allah bukan yang maha kuasa. Alhamdulillah. Kalau dia meyakini Allah nggak akan tahu apa yang akan terjadi, berarti dia prasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah dialah yang maha tahu. Baik, ini yang pertama dari yang kelima. Yang kedua, termasuk prasangka baik kepada Allah dalam takdir Allah adalah kita meyakini semua perbuatan Allah menakdirkan adalah kebaikan. Saya ulangi, kita meyakini semua perbuatan Allah dalam menakdirkan adalah kebaikan. Sama saja, apakah itu takdir baik atau takdir buruk? Perbuatan Allah dalam menakdirkan adalah kebaikan. Lalu di mana letak keburukannya? Keburukannya ada pada apa yang Allah takdirkan. Jadi dua hal ini harus kita bedakan. Pertama, perbuatan Allah menakdirkan. Yang kedua, makhluk yang Allah takdirkan. Perbuatan Allah semuanya baik, tapi makhluk yang Allah takdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menakdirkan adanya para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka dan amal-amal yang mereka kerjakan. Lalu pertanyaannya, siapa yang menakdirkan adanya iblis dan perbuatan-perbuatannya serta perbuatan pengikutnya berzina, mencuri dan lain-lain?
Itu siapa yang menakdirkan? Siapa? Jangan ragu. Kalau ragu berarti belum beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Yang ragu batal Islamnya, syahadat lagi. Allah yang menakdirkan adanya iblis, pengikut-pengikutnya, dan perbuatan-perbuatan mereka mencuri, berzina, korupsi, berbuat kesyirikan dan kekafiran. Itu semua takdir Allah, itu semua ciptaan Allah. Tapi perbuatan Allah dalam melakukannya adalah kebaikan. Lalu di mana letak keburukannya? Ada pada iblis dan ada pada perbuatannya. Paham? Paham tidak? Allah menakdirkan adanya keburukan, tapi perbuatan Allah menakdirkannya adalah kebaikan. Lalu di mana letak keburukannya? Pada makhluk yang Allah takdirkan, yaitu iblis dan perbuatan-perbuatan dia dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Bedakannya dua hal ini. Sehingga kalau manusia dia berbuat buruk, kita katakan dia orang yang jelek. Tapi Allah menakdirkan yang buruk, nggak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Apalagi Allah memiliki sifat buruk. Na'udzubillah. Semua perbuatan Allah baik, karena perbuatan Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah itu terbagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang melekat pada zat Allah, tidak pernah terpisah darinya, dan sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tatkala kita ditimpa musibah, maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di balik musibah Allah tetapkan ada banyak sekali kebaikan. Yang kebaikannya itu bagi seorang muslim jauh lebih banyak dibandingkan keburukan yang menimpanya. Jadi jangan seseorang ketika mendapatkan musibah lalu na'udzubillah dia sampai berprasangka Allah tidak adil, Allah zalim kepadanya, na'udzubillah. Karena di balik musibah yang Allah tetapkan itu ada banyak sekali kebaikan. Contoh, pahala sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Jadi luar biasa, pahalanya sangat besar. Yang kedua, penghapusan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun hanya duri kecil yang menusuknya. Sehingga dia tidak dapat azab lagi di alam kubur. Terlebih azab di hari kebangkitan. Karena Allah hapuskan dosanya dengan sebab musibah yang menimpanya. Makanya kalau kita ditimpa musibah, prasangka buruknya tujukan kepada diri kita. Mungkin selama ini kewajiban yang harus kita tunaikan belum kita tunaikan dengan baik. Mungkin larangan-larangan Allah belum kita jauhi. Lalu kita kemudian memperbaiki diri. Jangan prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada diri kita sendiri. Apalagi kebaikan musibah. Orang yang bersabar akan mendapatkan hidayah dengan sebab musibah yang menimpa dia. Sebagaimana Allah tetap tegaskan di surat
At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya kata para ulama ahli tafsir, dia beriman musibah itu takdir Allah dan dia sabar menghadapinya, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ini nikmat besar di balik musibah. Allah berikan hidayah. Apalagi nikmat di balik musibah, penggantian yang lebih baik. Ketika wafat Abu Salamah radhiyallahu anhu, suami Ummu Salamah, dan mereka berdua telah berjuang di jalan Allah bersama, melewati pahit getirnya kehidupan bersama. Mereka berhijrah ke negeri Habasyah, mereka berhijrah ke kota Madinah. Jadi luar biasa, suka dan duka mereka rasakan bersama. Begitu umat Islam sudah dalam kondisi aman, subhanallah, Abu Salamah wafat. Betapa sedihnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa. Kata beliau, siapa yang membaca doa ini karena kehilangan sesuatu yang dia cintai, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yaitu ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha merasa heran, apa ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kenapa beliau merasa heran? Karena laki-laki yang dia tahu hanya suaminya. Sementara wanita di masa sekarang banyak laki-laki yang dia tahu, karena pandangan matanya nggak dijaga, karena setiap hari buka medsos ikhwan, mencari tahu aktivitas kaum laki-laki, tidak menjaga pandangan matanya. Itulah wanita di masa dahulu. Sampai ada seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya karena suaminya ternyata tidak tampan. Terus kenapa dia mau dinikahi? Karena dia nggak tahu laki-laki lain. Setelah dia tidak sengaja melihat suaminya berjalan bersama sahabat yang lain, dia baru sadar ternyata suaminya tidak tampan. Itu nggak sengaja dia lihat. Begitulah wanita di masa dahulu. Mereka tidak keluar rumah bahkan, kecuali hal yang sangat penting sekali, sehingga mereka tidak mengenal laki-laki lain selain suaminya ataupun mahramnya. Namun ternyata Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik. Siapa gantinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebaikan di balik musibah. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi kebaikan di balik musibah. Maka tetap prasangka baik kepada Allah. Seberat apapun musibah kita, juga termasuk prasangka baik ketika ditimpa musibah. Kita yakin Allah nggak mungkin menimpakan kepada kita musibah yang tidak sanggup kita tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kita masuk yang keenam, berprasangka baik kepada Allah dalam syariatnya. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua hal di antara yang harus kita prasangka baik. Yang pertama adalah kita yakin syariat Allah sempurna. Sempurna berarti yang terbaik, yang terlengkap, yang paling maslahat.
Sehingga kita tidak boleh meyakini sedikit pun ada dalam syariat Allah kekurangan. Sebagaimana dalam perbuatan Allah tidak memiliki kekurangan, begitu pula dalam syariatnya. Allah yang maha mampu menyempurnakannya sehingga tidak mengandung kekurangan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Oleh karena itu, sekularisme itu adalah prasangka buruk kepada Allah, dan itu juga kekufuran. Apa itu sekularisme? Anggapan bahwa agama tidak mengatur urusan dunia, atau negara tidak boleh agama campur tangan padanya, karena negara tidak diatur di dalam agama. Alhamdulillah, Islam begitu lengkap, mengatur semua urusan kehidupan kita, apapun itu, urusan apapun. Karena Islam lengkap dan memberi aturan yang terbaik, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian yang kedua, termasuk prasangka baik kepada syariat Allah adalah meyakini syariat Allah mudah, tidak ada yang sulit, dan ini sudah kita bahas di awal. Tidak ada yang sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini satu kesempitan. Kalau seorang menyangka ada ajaran agama yang sulit, yang berat, yang menyiksa hidupnya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama saja dia menganggap Allah hendak menyulitkannya, Allah hendak menzaliminya. Na'udzubillah. Tapi itu tadi ada penyebab, ada dua penyebab kenapa manusia menganggap agama itu berat. Yang pertama, karena syahwatnya terlalu mendominasi dirinya. Yang kedua, karena apa tadi? Syubhat. Karena syubhat. Yang kedua lebih berbahaya, lebih sulit sembuhnya. Kita masuk yang ketujuh, yang terakhir, berprasangka baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa bentuk prasangka baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita yakin beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau benar-benar utusan Allah. Dan Allah sendiri yang menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu sendiri, yaitu dari jenis manusia ataupun dari bangsa Arab. Yang kedua, kita meyakini semua yang beliau sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan beliau ada-adakan sendiri. Dan inilah hikmahnya jemaah sekalian. Allah jadikan beliau sebagai seorang yang buta huruf, nggak bisa baca tulis, agar orang tidak bisa menuduh ajaran beliau hanya beliau karang-karang sendiri. Al-Quran beliau tulis sendiri, hadis beliau tulis sendiri, atau beliau jiplak dari kitab lain, karena beliau nggak bisa baca tulis. Dan Allah sendiri memberi ancaman keras di surat Al-Haqqah mulai ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu
hajizin. Andai Muhammad mengada-adakan sebagian ucapan atas kami, maka sungguh kami akan azab dia dari kanannya, lalu kami akan memutuskan urat lehernya, urat jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami melakukan itu. Ini ancaman keras dari Allah. Andai Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita sesuatu yang beliau ada-adakan sendiri, bukan dari Allah, maka kita harus yakin Al-Quran dan Sunnah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang beliau ajarkan kepada kita bukan beliau buat-buat sendiri, bukan hasil pemikiran beliau, bukan karangan beliau, tapi wahyu yang Allah wahyukan. Sebagaimana juga di surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ajaran yang disampaikan Muhammad kepadamu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tapi kok ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, dia malah merasa berhak untuk mengada-adakan sendiri ajaran agama. Mereka buat salawat-salawat sendiri, zikir dan lafaz-lafaz doa sendiri yang mereka ijazahkan kepada murid-muridnya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Nabi SAW saja tidak buat-buat sendiri. Kok kita merasa guru kita berhak buat-buat sendiri? Na'udzubillah. Yang ketiga, termasuk prasangka baik kepada Nabi SAW, kita yakin beliau telah menyampaikan semua syariat Allah. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Dan beliau pun menegaskan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang bisa membuat kalian lebih dekat ke surga dan dijauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Bukankah kita yakin beliau adalah orang yang paling amanah? Amanah Allah kepada beliau adalah mengajarkan semua ajaran agama, semua yang Allah wahyukan, semua kebaikan. Maka pasti semua kebaikan sudah beliau ajarkan, tidak ada yang beliau sembunyikan. Maka jemaah sekalian, disinilah bahaya berbuat bid'ah dalam agama. Orang yang berbuat bid'ah, lalu dia mengatakan itu ajaran yang baik, bid'ah hasanah, secara tidak langsung dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak amanah, tidak mengajarkan semua kebaikan. Buktinya, saya punya kebaikan yang Nabi SAW belum ajarkan. Inilah yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa berbuat bid'ah di dalam Islam, lalu dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati tugasnya sebagai Rasul, yaitu tugas beliau untuk mengajarkan semua kebaikan. Karena dia mengatakan ini ada kebaikan, tapi Nabi SAW belum ajarkan. Padahal kata Imam Malik rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti Allah sudah turunkan semua kebaikan kepada Nabi SAW, tinggal beliau saja yang mengajarkan kepada kita, dan itu sudah beliau lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka Imam Malik rahimahullah kemudian menegaskan, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Apa yang bukan bagian dari ajaran agama di hari ketika Nabi SAW masih hidup, maka pada hari ini juga tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Yang keempat, termasuk prasangka baik kepada Rasulullah SAW adalah
kita meyakini beliau adalah makhluk yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang paling berilmu, serta yang paling penyayang kepada orang lain, dan paling baik dalam mengamalkan syariat Islam. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan hari kiamat, yaitu rahmat Allah di hari kiamat kelak. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Juga Allah tetapkan, menaati Rasul sama dengan menaati Allah, dan itulah jalan meraih rahmat Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Juga Allah tetapkan, menaati beliau adalah jalan meraih cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 130 ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah jemaah sekalian 4 bentuk prasangka baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Jalan aja kemana? Nggak ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada, nggak usah dipaksakan. Apa dah? Bismillah. Katanya orang yang bisa melihat setan adalah orang yang diganggu oleh setan. Bagaimana dengan orang yang sholat, baca Al-Quran dan lain-lain yang begitu baik, tapi orang tersebut bilang bisa melihat genderuwo dan lain-lain dan bisa mengusir setan?
yaitu tidak mutlak ya. Itu pada umumnya. Pada umumnya orang yang bisa melihat setan karena dia diganggu oleh setan. Itu pada umumnya terjadi, apalagi dia orang awam atau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau setan merasa dia teman baiknya, sehingga setan menampakkan diri. Faktanya para sahabat melihat setan, tapi itu semua bukan dalam bentuk aslinya. Bahkan setan ditangkap oleh Abu Hurairah karena mencuri harta zakat. Kemudian akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Dia mengajari ayat kursi. Dia mengatakan kalau kamu baca ayat kursi pagi hari, kamu dalam lindungan Allah sampai sore. Kalau kamu baca di sore hari, kamu dalam lindungan Allah sampai pagi. Tapi tentu Abu Hurairah tidak langsung percaya. Dia tanya dulu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadzdzub." Dia berkata benar kepadamu meskipun dia pendusta besar. Tapi kali ini dia benar. Jadi maksudnya di sini jangan kita menganggap karena bisa lihat genderuwo berarti itu kita punya kelebihan. Tidak. Kelebihan itu adalah pada ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dia nggak boleh merasa. Kalau dia merasa dia bertakwa, itu namanya ujub. Jadi itu bukan suatu kelebihan. Yang bisa jadi dia juga diganggu oleh setan. Kenapa? Karena dia ibadahnya nggak ikhlas atau ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Bisa jadi. Jadi di sini kita nggak bisa memastikan. Yang penting kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saat mau datang kajian sering sakit perut dan lain-lain, apakah termasuk dalam terhalang dari ilmu karena dosa? Kita katakan Allahu a'lam. Bisa saja terjadi seseorang dihalangi oleh Allah untuk menuntut ilmu karena hukuman baginya disebabkan dosa-dosanya. Cuma untuk memastikannya tentu tidak bisa kita pastikan. Tapi kita perlu bermuhasabah, introspeksi diri. Sama dengan yang sudah hadir di majelis ilmu tapi nggak perhatikan, cuma ngobrol atau main HP. Sama aja. Bisa jadi itu karena hukuman dari Allah, sehingga dia nggak paham apa yang dijelaskan, dia nggak perhatikan dengan baik karena dosa-dosa yang dia lakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah, mengintrospeksi diri kita. Itu yang kita lakukan. Meskipun kita nggak bisa memastikan, tapi kita perlu khawatir. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.